Seperti kata dari seorang filsuf dari Roma, Seneca, jika orang lain tidak menertawakan tujuanmu, maka tujuanmu masih terlalu receh. Kutipannya mengajak kita untuk lebih berani dalam menetapkan tujuan atau mimpi yang besar. Tawa atau keraguan dari orang lain menunjukkan bahwa dirimu berbeda dan berani. Seneca mendorong kita untuk tidak takut terhadap kritik. Jadi, jika tujuan atau mimpimu ditertawakan dan diremehkan, anggap itu sebagai tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Saya akan membahasnya lebih luas di video kali ini. Berani bermimpi besar. Kebanyakan orang seringkali hanya menetapkan tujuan yang aman, tujuan yang sudah jelas jalannya dan hampir pasti tercapai. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Akan tetapi hal seperti itu seringkali tidak memberikan efek yang besar atau memuaskan hati. Lain halnya jika tujuan itu adalah hal besar dan membuat efek yang signifikan. Bisa kalian bayangkan tokoh-tokoh seperti Steve Jobs, Nelson Mandela, Elon Musk, ketika mereka mengawali perjalanannya, tujuan mereka terlihat mustahil dan tidak sedikit orang yang meremehkannya. Steve Jobs yang bermimpi menciptakan komputer pribadi yang bisa digunakan semua orang, yang pada waktu itu komputer dianggap barang mewah untuk perusahaan besar saja. Nelson Mandela yang berjuang melawan apartheid meskipun menghadapi penjara selama 27 tahun. Dan Elon Musk yang bertujuan membawa manusia ke Mars. Pada awalnya Elon Musk juga banyak yang meremehkannya. Akan tetapi kini dunia mulai merasakan dampaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari orang-orang seperti mereka? Ya, mimpi yang besar. Mimpi besar seringkali diremehkan dan dianggap mustahil pada awalnya. Akan tetapi, itu juga merupakan awal dari perubahan yang besar. Tidak perlu takut atau ragu pada hal besar. Bahkan, jika hal itu membuatmu merasa tidak nyaman, itu bisa jadi tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Seringkali kritik dan cemoohan menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi. Akan tetapi, mari kita coba ubah sudut pandang kita. Jika kita menerima kritik atau cemoohan, jangan anggap hal itu sebagai ancaman, melainkan tanda bahwa tujuan kita cukup besar dan berani, sehingga bisa mengguncang pikiran orang lain terhadap kita. Mengapa orang lain mentertawakan kita? Karena mereka tidak tahu apa yang kita rasakan atau yang kita pikirkan. Karena mereka enggan keluar dari zona nyaman, karena takut salah melangkah. Karena hal-hal besar memang seringkali diremehkan dan sulit diterima pada awalnya. Contoh nyatanya ketika Thomas Edison berkata bahwa ia akan menciptakan bola lampu yang bisa menerangi seluruh dunia. Dia ditertawakan, dan mereka menganggap hal itu mustahil atau tidak mungkin. Akan tetapi lihat sekarang, berkat kerja kerasnya, Edison berhasil membuktikan perkataannya, dan kini kita hidup di dunia yang terang benderang. Pesannya adalah jangan jadikan tawa atau kritik orang lain sebagai hambatan. Kalian bisa jadikan itu sebagai motivasi untuk terus maju dan membuktikan bahwa mimpi yang besar sangat mungkin bisa dicapai dengan kerja keras dan kemauan. Perbedaan yang mendasar antara tujuan yang receh dan tujuan yang besar. Tujuan receh biasanya sangat mudah dan mungkin dicapai, tidak menantang dan tidak memacu perkembangan diri. Sedangkan tujuan yang besar sangat penuh dengan rintangan dan hambatan. Dibutuhkan usaha yang ekstra untuk mencapainya, serta bisa memiliki resiko kegagalan. Akan tetapi, itulah yang membuat kita bisa berkembang dan itu yang akan menjadi potensi untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan bahkan mungkin bisa berdampak baik bagi dunia. Jika tujuanmu adalah mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, itu mungkin bagus, akan tetapi itu cukup receh. Lain halnya jika tujuanmu menggunakan ilmu yang kamu pelajari untuk menciptakan inovasi yang dapat membantu masyarakat mengubah pendidikan di daerah terpencil supaya lebih baik misalnya, maka itu adalah hal yang jauh lebih besar dan bermakna. Selain memahami pentingnya memiliki tujuan yang besar, kita juga harus punya tujuan besar itu. Dan bagaimana caranya kita menetapkan tujuan besar itu? Jangan membatasi dirimu, keluarlah dari zona nyaman dan tanyakan pada dirimu. Apa yang benar-benar ingin aku capai dalam hidup? Jika aku tidak takut gagal, apa yang akan aku lakukan? Visualisasikan dampaknya.
Karena tujuan yang besar seringkali berakar pada keinginan untuk memberikan dampak positif. Bayangkan bagaimana kira-kira tujuan besarmu berdampak baik bagi hidupmu atau bagi orang lain. Siapkan dirimu untuk melawan tantangan dan hambatan yang akan datang. Selalu ingat bahwa tujuan yang besar pasti selalu ada tantangan dan hambatan. Dan itulah yang akan membuatmu berkembang, dan itu yang akan menjadikan perjalananmu berharga. Kita semua pasti pernah menghadapi skeptisisme dari orang lain, atau bahkan dari diri kita sendiri. Itu merupakan hal yang wajar, karena yang terpenting adalah bagaimana cara kita merespon dan mengambil sikap. Carilah orang atau komunitas yang bisa mendukung visi besarmu itu. Fokuskan dirimu pada proses dan abaikan kritik atau cemoohan dari orang yang tidak penting. Tidak perlu ragu-ragu dan selalu ingat mengapa kamu memulai tujuan besar ini. Seneca mengingatkan kita bahwa ambisi besar seringkali memang selalu diremehkan pada awalnya. Tapi inilah yang akan menjadi perbedaan antara yang biasa dan yang luar biasa. Hidup ini singkat. Jika kita hanya menetapkan tujuan kecil, itu berarti kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermakna. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang dengan mimpi besar dan ambisi yang besar, serta bisa bertindak secara nyata. Apakah kamu salah satunya?